konsumen alias utilitas. Nah, kepuasan itu tuh rasa senang atau puas yang kita dapat waktu konsumsi barang atau jasa. Contohnya, waktu kita makan es krim, nonton film, atau beli barang yang udah lama kita pengenin. Itu semua kasih rasa puas kan? Nah, para ahli ekonomi penasaran banget gimana ngukur kepuasan itu. Akhirnya muncullah dua teori besar ini. Teori kardinal yang bilang kepuasan bisa diukur dengan angka, dan teori ordinal bilang kepuasan cuma bisa dibandingkan saja. Kedengarannya mirip, tapi sebenarnya beda banget cara berpikirnya. Jadi, di video ini kita bakal bahas dua teori itu satu-satu, lengkap sama contoh dan perbandingannya biar gampang banget. Yuk lanjut ke penjelasan pertama. Berbeda dengan teori kardinal yang mengukur kepuasan atau utility dengan kuantitatif. Teori ordinal secara umum, kepuasan tidak dapat diukur dengan angka-angka, tapi diukur dengan membandingkan kepuasan jika mengonsumsi dua kombinasi guna yang berbeda. Di teori ordinal, terdapat kurva indiferen, yaitu kurva menggambarkan kombinasi konsumsi dua macam barang atau jasa yang fokusnya memberikan kepuasan yang sama. Contohnya di sini, saya mengonsumsi es dan pisang. Di kondisi A, saya mengonsumsi 3 es dan 4 pisang. Di kondisi B, saya mengonsumsi 4 es dan 3 pisang. Di kondisi C, saya mengonsumsi 5 es dan 2 pisang. Ketiganya memberikan kepuasan yang sama. Maksudnya di sini, jika saya mengonsumsi 3 es dan 4 pisang di kondisi A dan di kondisi B saya mengonsumsi 4 es dan 3 pisang, memberikan kepuasan yang sama. Dari contoh ini dapat digambar pula kurva yang seperti ini. Di bagian vertikal itu adalah pisang dan horizontal adalah es. Kita dibuat kurva, ini jumlahnya 4, 3, dan 2, dan esnya 3, 4, dan 5. Sini 4, 3, 3, dan 4, dan 2, esnya 5. Di kurva indiferen terdapat garis cekung yang menunjukkan tanda kepuasan. Garis ini menunjukkan tanda kepuasan jika saya mengonsumsi kombinasi yang pas seperti 4 pisang dan 3 es itu mencapai garis kepuasan, maka saya bisa puas. Jika saya mengonsumsi 3 pisang dan mengonsumsi 3 es, maka kan dibentuk titik di sini dan tidak mencapai titik garis kepuasan, maka saya menjadi kurang puas. Ciri-ciri dari kurva indiferen sendiri, yang pertama yaitu menuju dari kiri atas ke kanan bawah dan tidak linear. Yang kedua, kurva yang ada sebelah kanan atas menunjukkan kepuasan lebih tinggi. Contohnya ada di garis cekung belah sini menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi. Yang ketiga, cenderung terhadap titik origin. Yang dimaksud titik origin itu titik 0 di sini. Yang keempat, kurva tidak saling berpotongan. You got me jumping like. Yang pertama adalah pendekatan kardinal. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan kardinal? Jadi pendekatan kardinal adalah pendekatan yang didasarkan asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari kegiatan mengkonsumsi sesuatu barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti uang, jumlah, atau buah. Dengan kata lain, semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Ada dua konsep yang sering kita gunakan, yaitu total utility. Utility kita artikan sebagai nilai guna, sehingga total utility adalah nilai guna.
Total adalah total kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Sedangkan yang kedua adalah marginal utility atau nilai guna marginal adalah penambahan kepuasan yang diperoleh dari penambahan barang yang dikonsumsi. Nah, dalam pendekatan kardinal ini kita akan mengenal tentang hukum Gaussian 1. Hukum Gaussian 1 ini berbunyi, jika pemenuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, rasa nikmatnya mula akan tinggi. Namun semakin lama kenikmatan tersebut akan semakin menurun sampai akhirnya mencapai titik jenuh atau titik nol. Contohnya setelah kalian berolahraga, tentu kalian akan merasa haus. Disitulah kalian membutuhkan air minum. Pada saat kalian minum di gelas pertama dan di gelas kedua, mungkin kalian akan merasa puas. Tingkat kepuasan atau tingkat guna dari air minum dalam gelas itu akan semakin tinggi. Kemudian bertambah lagi gelas ketiga dan keempat sampai kalian akan merasa cukup. Kemudian ditambah lagi gelas kelima dan seterusnya. Tentu kalian akan merasakan jenuh. Gelas kelima dan seterusnya inilah akan menjadi semakin kurang menarik lagi. Ini berbeda pada saat kalian minum di gelas pertama dan di gelas kedua. Di gelas kelima ini mungkin kalian juga tidak sanggup lagi untuk minum karena sudah merasa kembung. Nah, di sini saya akan membuatkan tabel konsumsi tentang air minum. Nilai guna total. Pertama adalah konsumsi, nilai guna total atau TU, total utility. Kedua adalah nilai guna marginal atau MU, total marginal utility. Nah, kita akan buat gelas dulu sampai biru. Gelas 1, gelas 2, gelas 3, gelas 4, gelas 5, gelas 6, yang terakhir adalah gelas 7. Ini adalah tabel konsumsi. Katakanlah tadi kita ada 7 air pada gelas pertama. Ketika kita minum nilai guna dari gelas pertama itu katakanlah 10, sehingga penambahannya nilai guna marginal dari 0 ke 10 yaitu 10. Kemudian kita minum gelas kedua, gunanya atau nilai kepuasannya kita bertambah menjadi 18, sehingga ada penambahan nilai guna berapa dari 10 jadi 18, maka penambahannya adalah 8. Begitu juga di gelas ketiga. Ketika di gelas ketiga maka kita
kita minum, maka nilai guna totalnya menjadi 23. Ada perubahan guna marginalnya. Berapa dari 18 menjadi 23? Yaitu ada 5. Begitu juga di gelas keempat. Kemudian berubah lagi menjadi 25, sehingga ada perubahan nilai guna total terlihat di nilai guna marginalnya adalah 2. Dari 23 kemudian menjadi 25. Nah, pada saat kita minum di gelas kelima, kita sudah tidak merasakan lagi penambahan nilai guna. Kita sudah tidak lagi merasakan penambahan kepuasan. Artinya nilai gunanya yaitu 0. Itu dimana kita sudah tidak merasa puas, sudah cukup dan tidak bisa dipaksakan lagi minum di gelas ke-6 dan ke-7, maka nilai guna totalnya akan turun menjadi tingkat kepuasan tak akan turun karena sudah kembung. Ketika kembung dipaksakan di gelas ke-7, maka akan makin turun lagi, sehingga ini sesuai dengan bunyi hukum dosen pertama. Jika pemenuhan kebutuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Yang terlihat kepuasannya mula-mula akan tinggi dari 10 kemudian menjadi 25. Nambah semakin lama kenikmatan tersebut akan semakin turun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Ini saya akan membuatkan grafik tingkat kepuasan.
ini adalah grafik tingkat kepuasan. Pada awalnya rasa nikmatnya akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan tersebut akan semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Inilah yang disebut dengan hukum Gosen 1. Kemudian adalah hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2 ini berbunyi, konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginalnya atau penambahan kepuasannya jadi tadi setiap barang dan jasa akan sama. Contoh, ketika kalian mempunyai uang 20.000, maka uang tersebut akan kalian belikan makanan semuanya, atau tentunya kalian tidak akan menghabiskan uang 20.000 hanya untuk membeli makanan saja. Sebagai seorang pelajar, kalian akan menggunakan uang tersebut tentu untuk kebutuhan lainnya seperti membeli buku atau bahkan membeli es kopi, coklat. Hal ini menunjukkan bahwa jika orang melakukan pemenuhan kebutuhan, maka akan memperhatikan berbagai macam kebutuhan lainnya dan berusaha mencapai kepuasan yang mendekati sama dari berbagai macam pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, kecenderungan pemilihan kebutuhan inilah yang disebut dengan hukum Gosen 2, yaitu pada dasarnya manusia cenderung memenuhi berbagai macam kebutuhan sampai pada tingkat intensitas atau tingkat kepuasan yang sama sekali. Uang 20.000 ini jadi tidak kalian gunakan hanya untuk makan saja. Kalian akan membaginya ketika kalian gunakan untuk makan seharga 10.000 dan masih ada sisa uang 10.000 lagi. Kemudian kalian gunakan kebutuhan lain seperti membeli buku tulis seharga 3.000, masih ada sisa 7.000. Tentu kalian akan gunakan untuk kebutuhan yang lain, misalnya jajan beli es atau kopi untuk nongkrong sama teman-teman, dan misalnya seharga 7.000 jika pada saat itu kalian mendapatkan penambahan pendapatan atau penambahan uang saku sebesar 5.000. Tentu kalian akan menambah atau mengkonsumsi barang yang lainnya, misalnya untuk membeli jajan atau beli yang lainnya lah. Inilah contoh dari hukum Gosen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan teori kardinal dan ordinal seperti yang sudah saya tulis. Nah, biar makin jelas kita bandingin dua teori ini ya. Yang pertama yaitu kardinal. Jadi kardinal disebut sebagai pendekatan marginal utility. Nah, yaitu yang menyatakan bahwa kepuasan utilitas dapat diukur secara kuantitatif dengan angka tertentu. Pendekatan kardinal dalam analisis konsumen didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur atau dikuantifikasi dengan satuan tertentu seperti uang, jumlah, atau buah. Nah, yang pertama itu ada hukum Gosen 1. Konsumen selalu membuat pilihan yang akan memberi mereka kepuasan paling besar. Mereka selalu berusaha memaksimalkan nilai guna atau kepuasan. Namun demikian, menurut penelitian Hermann Heinrich Gosen, apabila pemenuhan kebutuhan atas suatu barang dilakukan secara terus-menerus, kenikmatan dari mengkonsumsi barang tersebut mula-mula tinggi, tetapi makin lama
kepuasan. Nah, sifat preferensi konsumen itu dapat diukur dan dibandingkan secara numerik. Pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif atau disebut dengan angka. Nah, kelebihan itu adalah sederhana dan mudah dipahami. Kekurangannya atau kelemahannya itu tidak realistis, karena kepuasan utility sulit diukur dengan angka.